Halo semuanya, salam kenal ya. Aku Grace, jadi kreator manager di Haluan eh, Digital Agency kebetulan. Mungkin tadi Kak Fitria udah nge-bridging dikit lah ya tentang aku. Eh, aku yakin teman-teman yang mau ikut hari ini tuh teman-teman yang mau punya income lebih dari affiliate. Jadi buat apapun yang nanti mau ditanyain, silahkan feel free aja buat tanya ke aku after sesi tanya jawab gitu ya teman-teman. Kita akan bahas tentang video affiliate teman-teman. Nah, di video affiliate ini kalau misalnya kamu mau menggunakan video atau kamu mau membuat video, kamu bisa mendemonstrasikan produk agar produk terlihat menarik di mata audiens kalian, teman-teman. Kita butuh produk untuk mendemonstrasikan ke audiens kamu, tapi kamu juga harus tahu kayak produk apa sih yang sesuai sama audiens kalian gitu. Misalnya Kak Akbar nih ya. Kak Akbar mau jadi afiliator Trisi. Trisi itu elektronik. Nah, berarti kakak harus menyesuaikan sampel-sampel yang kamu dapat sama audiens kamu. Kira-kira audiens kamu ini bapak-bapak bukan gitu. Nah, itu harus disesuaikan juga dengan produk yang akan dipromosikan. Nah, ini mungkin contoh video juga ya, yang gimana video yang banyak editan dengan yang videonya lebih simpel. Aku udah bener-bener excited banget. Langsung aja kita unboxing yuk. Oke, langsung aja nih, pas dibuka tuh isinya ada kayak gini. Oke, pertama nih ada mesin pijitnya, bentuknya kayak pistol gini. Gampang banget buat digenggam, nggak bikin tangan lelah pada saat memijat. Terus nih USB chargernya udah Type C ya guys. Ujung kepalanya terdiri dari 4 jenis yang bisa disesuaikan pada saat pemakaian. Ada yang ujungnya pipih, ada juga yang bentuknya U, ada yang bulat, dan juga ada yang kayak peluru gini nih. Isinya enak banget buat mijit-mijit, ini juga bisa melancarkan peredaran darah. Oke, cus, langsung aja nih, aku mau coba, udah gak sabar. Untuk kencengnya juga bisa disesuaikan. Kalau udah nyala bakalan kayak gini. Oke, langsung aja kita coba. Oke, Anas review. Driver ojol coba mari merapat nih. Saya ada sendal sepatu yang nggak perlu pakai kaos kaki, anti air dan juga anti slip. Tuh, ya. Ini bakalan jadi inceran abang-abang driver ojol. Ya, ini sendal sepatu. Nah, teman-teman, tadi aku udah ngeplay sedikit ya tentang contoh videonya. Yang satu kan tentang banyak editan, yang satu sederhana. Di sini maksud dari banyak editan dan sederhananya itu, di sini untuk video yang sebelah kiri itu terlalu banyak teks ya teman-teman. Jadi kayak nih tim pegel-pegel mana nih suaranya. Nah, aku nggak menyarankan yang banyak editan karena dia akan full tulisan semua. Itu belum tentu kalian baca gitu ya. Aku sarankan untuk menggunakan yang sederhana aja. Ini tuh cocok banget buat pemula karena ngeditnya juga gampang. Di CapCut tinggal pakai auto caption aja, nanti dia udah ke generate sendiri. Nah, ini contoh yang menggunakan wajah. Nah, menggunakan wajah itu ada prosesnya juga teman-teman untuk ngerekam. Boleh mungkin di play? Nah, ini cara ngerekamnya teman-teman. Kalian bisa ada menggunakan kamera depan maupun kamera belakang. Dan ini contohnya yang tadi kita udah play juga, video Coco Willis. Itu nanti hasil jadinya secara visual di handphone kalian gitu. Ini tipe konten yang tanpa wajah teman-teman. Jadi ini ada proses rekamannya. Ini kalau dilihat cara ngerekamnya gini teman-teman. Mungkin kalian sering lihat juga ya orang-orang banyak ngeposting pakai tangan gitu ya, nggak ada wajahnya. Itu juga sebenarnya boleh. Mungkin kalian belum pede untuk wajah kalian muncul di layar, itu juga boleh. Nah, ini contoh videonya yang tanpa wajah. Nah, sama kan teman-teman, ini teks sederhana aja, mengikuti dari apa yang dia bicarakan di voice overnya. Ini penting ya teman-teman, mungkin teman-teman boleh catat juga. Kalau kita tuh ada tiga struktur, kita sebutnya hook atau pembukaan, body atau isi dari kontennya, dan call to action atau CTA. Itu buat menarik audiens-audiens kamu untuk beli. Kalau kamu di konten itu cuman ngejelasin aja tanpa ada ajakan kayak buruan CO sekarang sebelum kehabisan atau buruan CO sekarang nanti udah nggak diskon lagi. Nah itu mereka nggak ada rasa untuk kayak aduh aku harus buru-buru CO nih biar nggak kehabisan gitu. Oke, tadi kita udah bahas ini. Sekarang kita cara membuat video di CapCut. Jadi membuat video di CapCut sebenarnya sangat simple. Intinya kita cuman mengumpulin bahan-bahan video atau potongan video terus kita susun aja jadi satu gitu. Nah, ini cara upload video afiliator teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa klik tanda plus di tengah itu untuk upload. Terus pastinya teman-teman udah edit di CapCut, jadi tinggal add dari galeri aja.
jangan lupa ditambahin tambah suara nih teman-teman di atas. Nah itu kalau ada tambah suara, kalian boleh tambah sound viral, tapi harus hati-hati ya, takutnya kena copyright teman-teman. Nah terus jangan lupa nih, abis add sound, kalian kasih caption sama hashtag-hashtag dikit lah gitu. Terus jangan lupa di setting di opsi lainnya itu nanti ada set untuk upload dengan kualitas terbaik gitulah, tertinggi gitu. Jangan lupa di set terus posting ya teman-teman. Nah ini ada tambah tautan ya teman-teman sebelum diposting, sorry. Nanti nggak ada kerekunnya lagi gitu kan. Tambah tautan, kita add produknya yang sesuai sama video. Terus ditambah aja, baru udah diposting teman-teman. Kalau untuk keranjang kuning di live, ini caranya sama, nanti ditanda plus, tapi ini kita nggak ke galeri. Sebelum sebelum ke galeri, kita slide dulu teman-teman ke kanan. Itu nanti ada pilihannya live gitu. Nanti setelah udah di slide ke kanan sampai ketemu yang bagian live, baru tuh teman-teman jangan lupa kasih judulnya yang sesuai, yang menarik kayak live ambiar payday sale gitu atau apa. Pokoknya hal yang memang bisa nge-trigger orang untuk datang ke live kamu gitu. Ini ada yang namanya shop ya. Itu shop itu buat keranjang kuning kalian di live. Live ini bisa di-set sebelum live maupun nanti pas lagi live gitu. Tapi kalau mau di-set pas lagi live dimulai itu kalian tetap harus udah set di produk set kalian dulu ya teman-teman. Jadi ini caranya kalian ke shop terus add produk dulu, kita ngeset semua beberapa produk yang kamu mau bawain. Misalnya kamu lagi mau full bawain brandnya Skintific gitu ya, ada 12 etalase, itu masukin dulu semuanya. Kalau udah kalian bisa go live gitu. Nanti saat udah live-nya muncul, udah start live, kalian bisa nih di bawah sini, di bawah pojok kiri, itu dia ada yang keranjang kuning itu, bisa diklik untuk ngepin unpin produk yang lagi kamu bahas. Dipastikan apa yang dipin dan unpin harus sesuai dengan apa yang kalian bahas. Karena kalau kalian misalnya ngepin kaos nih, padahal kalian lagi bahasnya tas, itu bisa kena violation warning biasanya, tapi belum kena poin teman-teman. Rekomendasi jumlah VT dan live. Nah, kita bahas VT dulu ya teman-teman. Untuk upload tadi minimal kita setidaknya satu video per hari dan itu harus konsisten, nggak boleh enggak. Nah, terus rekomendasi 3 sampai 6 video per hari. Nah, ini kalau emang kamu mau serius, mau cepet jadi afiliator, dikejarlah segini nih kurang lebih. Nah, jadi semakin banyak video itu semakin banyak peluang untuk FYP gitu teman-teman. Algoritma TikTok itu suka akun yang aktif upload rutin sama tips biar nggak capek bikin banyak VT. Nah, ini bisa nih pakai template konten yang sebelumnya misalnya teman-teman ada sebelumnya pernah ngedit itu boleh di replace kan itu bisa ya di replace gitu teman-teman. Terus video yang gampang itu unboxing, testimoni, tutorial, before after, packing order atau POV. Terus cycle video lama. Nah ini kita tinggal edit dikit, ganti caption, musik dan openingnya. Jadi udah lama tapi itu nggak naik, itu kamu boleh pakai lagi tapi bolehlah diedit dikit karena kalau videonya sama itu bisa kena violation juga. Kalau memang mau pakai video lama itu better diedit dulu, diganti sesuatunya atau ada yang dipotong gitu ya, di-cut terus diganti lah musik atau captionnya gitu atau teksnya beberapa diganti. Manfaatin CapCut template. Ya udah, ini tinggal masukin kan udah banyak ya di CapCut tuh yang jedak-jeduk atau apa gitu ya, yang udah emang orang suka bikin kan tinggal add aja kan video kalian gitu. Simple banget. Upload di jam-jam rame. Biasanya jam 11 sampai jam 13, terus jam 16 sampai jam 6 sore. Itu juga jam-jam rawan kita udah bosen tuh. Kalau mungkin kalian ada yang pernah jadi pekerja kantoran, itu jam-jam rawan lapar, jam-jam rawan ngantuk ya. Itu pasti kita ice break dulu untuk nge-scrolling TikTok gitu pasti. Sama yang terakhir tuh jam 7 sampai jam malam lah ya, nggak terhingga. Mungkin kalian begadang main TikTok gitu ya. Nah, untuk rekomendasi live. Nah, tadi aku ada bahas juga ya. Nah, ini minimal 30 menit. Tapi aku nggak menyarankan juga 30 menit. Kita langsung bahas ke idealnya 1 sampai 2 jam. Kenapa? Karena biasanya di 30 menit pertama itu penonton belum terlalu banyak. Dan yang kedua, trafficnya belum ke build, teman-teman. Aku minimal 2 jam. Karena 1 jam pertama itu ya mungkin baru baru trafficnya baru kesebar ke orang-orang yang bukan followers. Terus di ke jam keduanya ya baru tahu, oh kamu lagi jualan ini nih, oh kamu lagi live ini nih gitu. Jadi orang-orang yang bukan followers kamu juga bisa mampir, bisa penasaran gitu. Kayak apa sih yang lagi dijual? Oh lagi ada promo gitu. Nah ini ada tips tambahan. Jangan live sebentar-bentar kayak 5 sampai 10 menit. Biasanya belum sempat naik langsung buru tutup.
Nah, terus live pas prime time atau pas jam sepi tapi tetap ada traffic. Siapkan stok konten atau ngomong biar nggak kehabisan bahan kalau live. Nah, kalau stok konten tadi ya aku udah bahas bang konten. Nah, kalau untuk live pastiin kalian tahu product knowledge dari produk yang kalian jualan. Gitu. Kalau kalian sendiri nggak menguasai produknya gitu ya, gimana orang mau tertarik untuk beli gitu. Kayak ah ini hostnya aja bingung-bingung gitu, gimana aku bisa percaya bisa mau beli di kamu gitu teman-teman. Jadi make sure kalian emang tahu tentang produk apa yang kalian mau bahas, dipastikan belajarin dulu sih gitu. Ada pertanyaan dari Kak Brand nih namanya. Kak, prime time-nya kalau 6 video itu jam berapa? Eh, Maksudnya jeda-jeda uploadnya mungkin ya. Untuk prime time kalau kamu mau upload 6 jam dalam sehari itu aku nggak bisa bilang prime time karena balik lagi prime time-nya ke yang tadi, yang jam 11 sampai jam 1, terus nanti di sore-sore jam 3-an ke 6 sama malam. Tapi kalau kalian mau, kalau Kak Brand, namanya Brand kah ini? Kalau Kak Brand mau upload 6 kali dalam sehari, itu betternya di jeda 1 sampai 2 jam per videonya. Biar nggak kena apa ya, spamming gitu teman-teman. Itu bagusnya sih. Nanti bisa coba aja sebenarnya jam prime time itu setiap akun dan orang tuh beda-beda. Ada yang balik lagi kayak tadi live, ada yang bisa subuh-subuh baru rame, ada yang ternyata siang-siang gitu. Jadi kalian coba nggak apa-apa trial and error di akun kalian sendiri. Itu works kok. Nanti kalian jadi tahu diri kalian dan akun kalian sendiri gitu. Dan saya ingin tanyakan langsung ya Kak, kalau misalkan jamnya itu kan ada tiga waktu tuh, jam 11 sampai jam 1 siang. Terus di jam berapa tadi? Jam 4 sampai jam 6 tuh malamnya jam satu lagi lupa ya Kak, mau maaf ya. Sekitaran Eh, jam 7 ke atas, Kak. iya. Nah, kalau misalkan di luar jam itu ternyata VT kita atau video TikTok kita FYP gimana tuh biasanya Kak? Atau algoritma si TikToknya untung-untungan atau gimana menurut Kak Grace gitu? Untuk algoritma untung-untungan itu eh, sebenarnya enggak juga. Kita tuh bisa pelajarin juga per akun kita sendiri gitu. Tapi kamu harus trial and error lagi gitu. Jadi kayak belum tentu tadi jam 11 sampai jam 1 yang aku saranin itu ternyata works di kamu. Tergantung dari kategori apa yang kamu ambil juga gitu. Kalau beauty, kalau kamu nanti mungkin istrinya atau siapanya mau nge-live atau mau upload video tentang beauty itu di jam subuh sampai jam 9 pagi tuh works gitu. Nah, kalau untuk elektronik itu biasanya malam-malam gitu. Nah, kalau misal nanti FYP, ya udah berarti emang apa yang kamu upload itu kadang juga gini-gini. Misalnya kamu upload jam 7 malam, itu belum tentu FYP, tapi bisa jadi mungkin 2 hari kemudian itu FYP. Makanya kita harus sesuaiin dengan caption atau teks yang kamu tulis. Itu tuh ngasih apa ya, AI dari TikTok itu bisa ngebaca hal tersebut gitu. Nah, sama halnya dengan judul live gitu. Itu AI dari TikToknya tuh bisa ngebaca untuk ngasih traffic. Oh, misal aku nih, aku nyari ke Kak, tadi siapa? Kak Muhammad siapa? Sorry. Kak Fandi, Kak Oh, Kak Fandi. Fandi, oke. Kak Fandi, misal Kak Fandi lagi nge-live, terus aku iseng nyari kayak promo elektronik ambiar. Terus pas banget live ya Kak Fandi itu bisa aja lewat di aku gitu. Padahal kita nggak follow-followan gitu. Jadi sesuaiin dengan itu biar bisa ngebangun traffic yang FYP itu ke audiens kamu atau non audiens kamu itu sih. Nah, balik lagi kalau emang jam itu harus coba masing-masing akun karena beda-beda Kak. Gitu. Dari Kak Jasrimal Akbar. Kak, apakah boleh video produknya campur-campur atau fokus ke satu jenis produk aja? Misalnya elektronik. Oke, ini pertanyaannya bagus nih ya. Ini banyak juga ditanya sama kreator-kreator aku. Kalau misal, ini berarti kamu live ya Kak Jasmiral Akbar, betul nggak ya? Eh, kita bikin video produk aja Kak. Oh, kalau Nggak ada video Kak. produk, satu video satu produk Kak disarankannya gitu. Ya Jangan dua. betul.
Nah, kalau misalnya memang kamu nanti mau live, kalau hal ini nih, kalau Hmm, tentang ini, kalau bisa dibawain sesuai satu brand aja dulu. Kenapa? Jadi gini, sebenarnya bukan satu brand aja. Jadi misalnya di 1 jam pertama kamu ngebawain produknya robot gitu ya, yang ya. speaker-speaker robot gitu misalnya. Nah, nanti di setengah jam kemudiannya kamu baru tuh sisipin etalase produk-produk lainnya, misalnya dari Ugreen atau dari apa lagi ya? eh Olight gitu-gitu ya. Pokoknya merek-merek elektronik misalnya. Nah, itu baru kakak nge-add tuh pelan-pelan. Jadi jangan langsung kakak kasih etalase, ternyata brandnya tuh ada Robot, ada Olight, ada Ugreen, ada Ripple gitu-gitu ya. Nah, itu nanti terlalu mix kategori, sorry, brandnya gitu kakak gitu ya. Jadi di awal kamu nge-build dulu brand apa yang mau kamu fokusin sebenarnya. Ini tadi udah raise hand juga sebenarnya Kak Maze Padang. Kak Maze underscore Padang mau bertanya langsung aja atau mau pertanyaannya sama nih dengan yang di kolom komentar? Sama Kak dengan di kolom komentar. Oke, nih Kak Grace ada pertanyaan, katanya kira-kira boleh nggak sih live streaming itu menggunakan barang yang kita punya aja? Terus gimana caranya untuk narik audiens di saat kita lagi live streaming? Terima kasih Kak. Oke, halo Kak Maze. Ini yang tadi Rizka itu bukan ya? Tadi aku sempat baca namanya. Iya, nama Oke, Rizka Maze. oke Panggilan Kak Maze. Maze. Oke Kak Maze. Kalau menggunakan barang yang kita punya, aku boleh banget. Karena nggak semua afiliator pemula itu bisa langsung dengan mudahnya dapat sampel. Kadang brand itu ada yang humble, ada yang baik, langsung bisa, oh ya udah nih aku kasih sampel boleh. Yang penting kamu mungkin bawain live atau dibikinin VT berapa. Tapi nggak semua brand tuh semudah itu untuk ngasih sampel. Jadi kalau kamu punya barang-barang di rumah itu boleh banget dipakai untuk promosiin. Yang penting jangan lupa taruh di kerkunnya aja gitu. Nah, kalau misalnya kamu ikut agency, itu biasanya agency bisa kasih presentase komisi yang lebih besar. Misalnya, kamu ngepromosiin Emina gitu di rumah. Nah, itu kalau kamu pakai link yang dari official Eminanya misalnya 10% gitu ya, dapat komisinya. Nah, kalau sama agency itu kamu bisa dapat lebih tinggi dari itu karena agency itu biasanya punya diskusi tersendiri dengan si brandnya. Misalnya, si Emina ngasih si agency 15%. Nah, itu kamu bisa dapat antara 11 sampai 14%-nya atau 15%-nya. Nah, itu tergantung diskusi antara agensi dengan brandnya mau willing kasih ke kreator berapa kayak gitu Kak. Jadi eh, kalau pertanyaannya untuk pakai barang sendiri nggak apa-apa, boleh banget karena nggak semua brand langsung kasih sampel gitu aja. Tapi itu untuk informasi kalau presentase komisinya kenapa beda-beda karena itu. Jadi orang yang ikut agensi biasanya komisinya lebih besar karena mereka ada kesepakatan tersendiri dari agensi sama brandnya. Terus pertanyaannya, terus gimana ya cara bikin menarik audiens di saat kita lagi live streaming? Oke, nah ini juga banyak ditanya sama audiens aku. Audiens aku, sorry, sama kreator aku. Eh, Bikin menariknya. eh, Kalau kamu nonton, aku juga ngehandle nama kreator itu Fasya, Fasya Nanda sama Nabila Olivia. Kebetulan beauty semua ya teman-teman. Nah itu mereka biar bikin gak bosan itu kadang emang butuh bantuan co-host juga. Jadi kan mungkin kita capek ya, kita ngomong sendiri, host kita yang bisa kayak, hei semuanya jangan lupa beli gitu loh. Kayak eh eh, pertama, kunci pertama harus pede dulu. Karena kayak anggap aja nih ngobrol sama temen atau enggak kayak video call sama Ayang gitu ya. Nah itu pede aja dulu sebenarnya. Kalau kamunya malu-malu untuk nge-live itu ketarik energinya ke kita ke penonton pasti deh kamu coba nontonin orang yang live kayak ya kak dibeli ya di sini ada nih di keranjang kuning lagi diskon kayak ya nggak menarik gak sih kak gitu kayak dari suara aja kita udah ya gue mendingan nonton live yang lain gitu. Nah, caranya yang penting kamu pede dulu. Pede dulu, terus nanti jangan lupa pemilihan produk. Pemilihan produk juga penting. Belum tentu produk yang, misalnya tadi Emina, di orang lain nggak rame, di kamu bisa juga rame. Tapi bisa juga sebaliknya. Jadi pemilihan produk juga penting, sesuai dengan
dengan target market akun kamu. Itu nanti bisa dicek di engagement apa ya? Demografi dari TikTok kamu. Nanti bisa dicek di settingansnya gitu ya. Itu dicek kira-kira itu umur berapa aja, banyakkan cewek atau cowok itu dilihat gitu. Itu penting soalnya. Kalau misalnya kamu jual Emina, ternyata eh, audiens kamu banyaknya ibu-ibu, ya berarti nggak cocok dong. Emina kan buat anak remaja biasanya. Jadi ibu-ibu kan anti aging gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa dialin ke Vestology kayak gitu-gitu. Nah itu disesuaikan juga gitu. Jadi selain PD, produknya sesuai. Nah kamu kalau mau biar nggak bosan itu kamu boleh setel lagu, bisa nyanyi-nyanyi dikit tipis, tapi jangan sampai suaranya tembus ke layar audiens banget gitu karena takut kena copyright gitu. Terus kamu kalau mau nambah properti, sekarang tuh banyak yang live-live-nya pakai green screen. Itu kalau mau agak effort ya, kayak agak PR dikit gitu, pakai green screen. Tapi di aplikasi TikTok ada kok green screen itu juga bisa dipakai. Itu kamu pakai foto iseng aja, terus kamu pakai kostum kayak mungkin baju adat atau ya baju iseng kayak kartun apa itu juga boleh. Itu bisa menarik soalnya. Tapi itu nantilah pelan-pelan. Yang penting jalanin live-nya dulu aja. Itu biasanya udah agak live-nya ada live-live tematik namanya itu kita sebutnya. Lebih ke menarik aja kayak unik gitu live-nya. Tapi teman-teman jangan live-nya pakai filter ya, itu tidak disarankan. Lebih baik kaliannya on frame gitu. Kayak mungkin teman-teman suka lihat kayak mereka pakai filter yang dulu aku pernah lihat brand apa Skin TV atau apa gitu yang pakai filter dia manjang gitu. Terus kayak nge-live kayaknya kurang deh teman-teman. Lucu sih, teman untuk beberapa menit aja jangan sampai full live kamu pakai itu gitu. Gitu sih, semua menjawab ya Kak Rizka, Kak Maze. Terima kasih Kak Grace. Oke, ini aku mau sebelum berakhir karena waktunya udah menunjukkan 15:16 juga nih teman-teman ya. Ada mungkin tadi satu orang lagi yang raise hand, Kakak Jennifer, Risa. Halo, Kak. Ya, pertanyaan aku sama kayak yang di kolom komentar ya, Kak. Oh, oke, oke, oke. Di kolom komentar itu, wait. Oh iya, kakaknya nanya Kak, kalau akunnya belum capek 600, jadi nggak bisa masukin keranjang kuning, gimana sih buat naikin followersnya, terus video apa yang harus diupload Kak Grace nih? Oke, kalau misalnya belum mencapai 600 tapi kamu mau affiliate, cara gampangnya kamu bisa ikut affiliate-nya bukan dari aplikasi. Jadi kita ada dua sistem namanya seller eh, TikTok for seller sama TikTok for creator. Jadi kamu kalau memang belum followersnya 600, kamu bisa join affiliate-nya sebagai seller. Jadi di situ kamu tetap bisa nautin keranjang kuning tanpa harus followersnya di atas itu. Tapi nanti setelah udah 600, kamu bisa berhenti tautin dengan seller itu karena once misalnya kamu nanti mau ikut agency, mau dibantu pendampingan sama agency, kamu jadi bisa di-invite sama agency tersebut gitu. Karena untuk tertaut itu hanya bisa satu aja antara agensinya atau akun seller kamu sendiri. Itu untuk cara cepetnya ya kalau kamu mau buru-buru kayak punya keranjang kuning ya Kak. Tapi kalau mau pelan-pelan untuk naikin followersnya, jujur dari aku menyarankan kreator aku untuk beli aja. Jujur banget. Kayak tapi belinya yang benar ya Kak, jangan yang abal-abal kayak yang agak mahalan dikit tapi bener. Itu beli aja sampai 600 misalnya kamu udah 200 sisa 400 lagi tuh beli aja. Kalau mau cara cepet gitu ya. Tapi kalau mau pelan-pelan bisa coba yang tadi daftar dari seller center itu gitu. Jadi kamu ibaratnya affiliate sebagai seller, jadi sebagai penjual, tapi kamu bisa nautin keranjang kuning. Kalau biasanya sudah 600 followers itu bisa langsung di TikTok aja tuh, di TikTok Studio, ke TikTok for Creator, itu nanti kamu tinggal aktifin aja, itu udah aktif sebagai afiliatornya. Itu kalau udah followersnya 600 gitu. Jadi ada dua cara kalau mau cepat beli followers tapi yang terpercaya itu kalau eh, kamu belinya bagus, sejauh ini nggak ngaruh kok ke traffic gitu, masih aman aja. Kreator aku ada yang kayak gitu soalnya, nggak ngaruh ke traffic, malah bagus gitu pertumbuhannya. Yang penting bener tempatnya. Kalau bisa sih followers Indonesia teman-teman gitu. Nah, kalau yang mau cara agak original, ya itu ikut jadi dari seller center dulu gitu. Lalu video apa yang diupload niche-nya? Nah, ini tergantung.
kamu hobinya apa? Coba coba ikutin hobi kamu. Misal kamu suka skincarean, kamu suka makeup, bahaslah tentang beauty. Kalau misal kamu eh, suka make up, suka skincarean, tapi tiba-tiba kamu bahas 3C, padahal kamu nggak tahu tentang elektronik, jangan. Nanti kamu jadi beban bikin kontennya gitu. Jadi ikutin apa yang kamu hobi. Jadi kamu pas ngonten, ih ternyata seru ya. Jadi kamu enak, luwes gitu, gitu sih teman-teman. Gitu sih teman-teman. Gitu sih Kak Jennifer gitu. Semoga menjawab ya Kak. Oke. Karena keterbatasan waktu ya Kak Grace, jadi mungkin itu jadi sesi terakhir tanya jawab kita. Nah, sebagai terakhir mungkin aku mau saya thank you dulu sama Kak Grace udah ngeluangin waktunya untuk isi materi di siang hari ini ke teman-teman kita semua di sini. Dan mungkin ada pesan dan tips nih mungkin dari Kak Grace untuk kita semua sebagai affiliate pemula atau sudah berjalan juga di affiliate. eh Pasti semua kreator aku, semua orang afiliator, semua konten kreator lah, itu udah bosan dengar kata konsisten. Intinya, jangan malu buat coba. Masa bodoh yang dapat uang kita, ya gitu ya. Jadi coba aja. Toh itu juga tidak merugikan sekitar. Coba aja konsisten sama raihlah link-link itu untuk dapat cuan. Nah, teman-teman ini yang masih mau banyak belajar lagi sama kita, tenang aja. Kita juga sering ngadain online kayak gini ya. Jadi dipantau terus grupnya, dipantau terus juga akun-akun Instagram kita yang mau belajar bareng sama aku mungkin dan kreator-kreator manajer lainnya atau mentor-mentor lainnya juga boleh nih ada konsultasi gratis juga sama admin. Kita juga ada link ID-nya juga. Kalau misalnya teman-teman mau langsung lihat nih kelas-kelas apa aja sih yang ada di Jago Academy, itu bisa langsung cek aja di situ. Ya, langsung di chat juga nih adminnya kalau misalnya teman-teman masih mau nanya atau tadi ada pertanyaan yang sebenarnya nggak kejawab gitu ya sama kita. Nah, teman-teman bisa langsung chat aja ke admin, nanti admin yang akan kasih ke mentornya, lalu nanti akan dibalas lagi sama admin. Oke? Nah, di sini kita juga tadi udah aku kasih tau ya ada yang gelas. Ada yang kelasnya bundling, ada yang kelasnya tentang TikTok Go, ada yang juga yang affiliate. Kalau mau bundling yang teman-teman dapat apa aja, itu bundling paketnya dapat di pertemuan online seperti ini, terus juga grup mentoring, live Zoom, one on one juga. Pokoknya ini yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman ikut kelas online kita yang bundling gitu. Nah, ini dia link absensi yang teman-teman bisa scan atau teman-teman bisa isi ya. Buat kedepannya juga atau saran dan juga masukannya teman-teman bisa input juga nih di sini. Jangan lupa diisi, jangan lupa di-scan. Oke? Oke, sebelum foto-foto aku mau say thank you dulu ya untuk teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih menyempatkan waktu di tengah kesibukannya mungkin. Sukses selalu buat kita. Semoga apa yang kita belajar kan di hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu ya teman-teman. Yang pasti teman-teman semangat terus. Ingat kalau misalnya hal-hal seperti affiliate dan lain-lainnya itu perlu yang namanya banyak belajar dan juga perlu yang namanya konsisten. Semangat terus. Semoga apa yang teman-teman usahakan bisa berbuah hasil ya ke depannya. Amin. Makasih juga buat Kak Grace untuk waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman semua di sini. Aku kalau sebagai moderator dan juga MC ada salah kata atau perbuatan, dimaafin ya teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di next lain kesempatannya, di next webinarnya.